wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 3 yang akan membawakan topik vlogging tentang Talking Head yang berjudulkan Mengapa Semua Orang Bisa Kecanduan dengan TikTok. Oke, pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri kami dahulu. Yang pertama ada saya, Ahmad Faisal Fargani Rukmawan. Saya Nazal Zara. Saya Tesya Alvina. Saya Emmanuel Gesia. Saya Nabil Zarafi. Nama saya Kira Aleksarano Kumbolo. Oke, langsung saja kita ke videonya. Bye. Nah, jawabannya itu, TikTok itu seperti sebuah kotak harta karun yang penuh dengan video-video pendek yang seru dan menghibur. Setiap kali kamu buka aplikasi, selalu ada video baru yang menarik perhatian. Algoritmanya juga pintar banget. Dia bisa menebak video apa yang kamu suka, lalu terus-terusan kasih rekomendasi. Jadi, rasanya seperti apa yang baru untuk ditemukan terus-menerus. TikTok itu emang dirancang sedemikian rupa untuk bikin kita ketagihan. Ada beberapa alasan. Kenapa? Video pendek dan cepat. Video di TikTok biasanya pendek dan langsung ke intinya. Ini bikin kita gampang nonton banyak video dalam waktu yang singkat. Algoritma yang pintar. TikTok punya algoritma yang canggih. Dia bisa belajar dari video apa saja yang kamu suka, lalu kasih rekomendasi video lain yang mirip. Jadi, rasanya seperti ada yang baru untuk ditemukan terus-menerus. Kemudian ada efek-efek yang keren. Banyak banget efek-efek keren yang bisa kita tambahin di video TikTok. Ini bikin video kita jadi lebih menarik dan unik. Tantangan dan tren. TikTok selalu ada tantangan atau tren baru yang bikin kita pengen ikutan. Ini membuat kita merasa jadi bagian dari komunitas yang lebih besar. Kemudian ada penguatan positif. Setiap kali kita dapat like, komentar, atau followers baru, otak kita akan melepaskan dopamin. Ini adalah hormon yang bikin kita merasa senang dan bahagia. Intinya, TikTok itu seperti permainan yang bikin kita penasaran dan pengen terus mainin. Tapi ingat ya, penting banget untuk kita bisa mengatur waktu penggunaan TikTok agar tidak mengganggu aktivitas yang lain. Yang lebih penting, seperti belajar atau bersosialisasi langsung dengan teman-teman. Jawabannya itu, TikTok itu seperti sebuah studio mini yang ada di genggamanmu. Kamu bisa dengan mudah membuat video pendek yang kreatif dan menarik. Dengan beragam fitur yang disediakan, salah satu yang bikin TikTok unik adalah format videonya yang pendek dan cepat. Kamu bisa nonton banyak video dalam waktu singkat. Selain itu, TikTok juga punya banyak sekali efek-efek keren yang bisa bikin video jadi lebih kreatif. Dan banyak sekali yang bisa bikin video itu lebih kreatif dan menarik mungkin. Terus, komunitasnya juga sangat aktif. Jadi kamu bisa berinteraksi dengan orang-orang dari seluruh dunia. Pertanyaan ketiga, apa aja sih dampak positif dari TikTok? TikTok itu memang menyenangkan, tapi selain buat menghibur, ada juga nih banyak dampak positif yang dapat kita dapat loh. Ini beberapa di antaranya. Yang pertama, meningkatkan kreativitas. TikTok itu kayak kanvas kosong yang bisa kita isi dengan ide-ide kreatif, dengan banyak efek, musik, dan tantangan yang ada. Kita jadi terpacu untuk berpikir out of the box dan membuat konten yang unik. Yang kedua, memperluas jaringan. Di TikTok, kita bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara dan latar belakang yang berbeda. Ini bisa memperluas wawasan kita dan membantu kita belajar tentang budaya yang berbeda. Yang ketiga, menemukan bakat baru. Mungkin aja kamu punya bakat terpendam yang belum kamu sadari. TikTok bisa jadi tempat untuk mengeksplorasi bakat itu. Misalnya dalam bidang menari, menyanyi, atau membuat sketsa. Yang keempat, belajar hal baru. Banyak sekali konten edukasi yang menarik di TikTok. Kamu bisa banyak belajar banyak bahasa atau bahkan ilmu pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Menghibur diri. Saat lagi merasa bosan, sedih, nonton video lucu di TikTok bisa jadi cara yang efektif untuk menghibur diri. TikTok itu bisa jadi tempat yang menyenangkan untuk mengeksplorasi minat dan bakat. Kamu bisa belajar tarian baru, konsep makanan, atau bahkan bahasa asing. Selain itu, TikTok juga bisa jadi sarana untuk menemukan teman baru yang punya minat yang sama. Yaitu ada 4 poin. Yang pertama itu ada kecanduan. Canduan TikTok dirancang untuk kita bikin ketagihan. Walaupun terlalu sering main, kita bisa jadi lupa waktu dan mengabaikan hal-hal penting lainnya.
seperti belajar atau bersosialisasi. Poin kedua, pengaruh negatif konten. Tidak semua konten di TikTok itu positif. Ada banyak konten yang gak pantas seperti bullying, kekerasan, dan juga lainnya. Kalau kita sering nonton konten seperti itu, bisa-bisa kita jadi terpengaruh seperti itu juga. Terus yang ketiga itu ada FOMO. Melihat teman-teman kita yang terlalu update di TikTok. Bisa-bisa kita merasa FOMO. Kita jadi merasa harus selalu aktif di TikTok dan membuat konten yang menarik. Padahal itu bisa bikin kita sendiri stres. Terus yang selanjutnya itu ada perbandingan diri sendiri. Seringkali kita membandingkan diri kita dengan orang lain di TikTok. Padahal yang kita lihat di sana belum tentu realitanya sama seperti apa yang kita mau. Terus yang selanjutnya itu ada gangguan tidur. Cahaya tidur dari layar biru ponsel kalian mengganggu pola tidur kita. Kalau kita terlalu sering main TikTok sebelum tidur, bisa-bisa jadi susah tidur. Meskipun TikTok itu seru, punya banyak dampak sekali negatif yang terlalu sering kita maininnya. Misalnya, bisa bikin kita seperti kurang fokus sama hal yang lainnya dan lebih mementingkan handphone daripada diri kita sendiri. Yang pertama, ide yang unik. Pikirkan ide video yang berbeda dari yang lain. Kamu bisa mengikuti tren yang sedang populer atau membuat konsep originalmu sendiri. Yang kedua, musik yang pas. Pilih musik yang sesuai dengan suasana video kamu. TikTok punya banyak pilihan musik yang bisa kamu gunakan, mulai dari lagu-lagu populer hingga suara yang lucu. Yang selanjutnya, efek dan filter. Memanfaatkan efek dan filter yang disediakan TikTok untuk membuat videomu lebih menarik. Ada banyak pilihan efek yang bisa kamu coba seperti slow motion, time lapse, atau filter yang lucu. Yang selanjutnya ada pencahayaan. Usahakan merekam video di tempat yang cukup cahaya. Yang selanjutnya durasi. Sesuaikan durasi video dengan tempat yang harus disampaikan. Selanjutnya ada kreatif. Jangan takut untuk bereksperimen dan mencoba hal-hal yang baru. Dan yang terakhir, keselamatan. Selalu prioritaskan keselamatanmu saat membuat video. Tenang aja, ada banyak cara kok buat atasi rasa ketagihan TikTok. Coba beberapa tips ini ya. Yang pertama, batasi waktu. Tentukan waktu khusus untuk main TikTok setiap harinya. Misalnya, hanya 30 menit setelah selesai mengerjakan tugas. Yang kedua, gunakan fitur batasan. Beberapa ponsel dan aplikasi punya fitur untuk membatasi waktu penggunaan aplikasi. Manfaatkan fitur ini sebaik mungkin ya. Yang ketiga, cari kegiatan lain. Kembali ke hobi lama atau coba hobi baru yang sudah lama ingin kamu coba. Seperti membaca buku, menggambar, atau olahraga. Yang keempat, berkumpul dengan teman. Ajak teman-teman untuk bermain atau melakukan aktivitas bersama. Yang kelima, istirahat singkat. Kalau kamu merasa sangat ketagihan, coba hapus aplikasi TikTok dari ponselmu untuk sementara waktu. Yang keenam, cari konten yang lebih positif. Filter konten seperti pilih akun-akun yang kontennya inspiratif dan bermanfaat. Yang ketujuh, ingatkan diri sendiri. Ingatkan dirimu tentang tujuan-tujuan yang ingin kamu capai. Apakah kamu ingin fokus belajar, berolahraga, atau menghabiskan waktu bersama keluarga? Pentingnya jangan terlalu keras pada diri sendiri ya. Membatasi penggunaan TikTok itu butuh proses. Yang penting kamu konsisten dan jangan menyerah. Selain itu, kamu juga bisa coba cara-cara berikut. Yaitu ada cara alternatif lain. Misalnya kamu bisa menonton video edukasi di YouTube atau mendengarkan podcast. Libatkan diri dalam kegiatan sosial. Bergabung dengan komunitas atau organisasi yang sesuai dengan minatmu. Yang ada istirahat yang cukup. Tidur yang cukup akan membuatmu lebih fokus dan produktif. Dan ingat, jangan ragu untuk minta bantuan teman atau orang tua kalau kamu merasa kesulitan untuk mengurangi penggunaan TikTok.